Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga Anda semua berbahagia dan berlimpah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema mengenai beberapa tanaman yang bisa membawa rezeki dan hoki jika ditanam di depan rumah. Simak baik-baik agar tidak gagal paham. Anda pasti tahu bahwa tanaman itu secara alami pasti tumbuh ke atas dengan akarnya yang selalu menancap di bumi. Pengertian bumi di sini tentu saja adalah unsur tanah dan juga air. Sehingga secara metafisika tanaman-tanaman tersebut, Anda yang bisa berperan sebagai pemancar energi. Mereka mentransmisikan energi yang ada di dalam bumi, yaitu energi alami yang bisa membawa kesuburan, keseimbangan, kesembuhan, bahkan juga menjadi penetralisir dari segala energi negatif. Ketika seseorang hidupnya berada di lingkungan yang banyak energi positif, maka dirinya akan mudah mencapai keinginannya. Energi positif yang ada di sekitar kita, terutama di rumah, adalah pelebar jalan untuk menuju apa yang hendak Anda capai. Tapi tetap saja, itu semua perlu ikhtiar nyata untuk mewujudkannya. Berikut ini beberapa jenis tanaman yang bisa membawa rezeki jika ditanam di depan rumah. Yang pertama adalah pohon telogosari. Pohon ini jika ditanam di depan rumah, maka energi yang diberikan akan berupa pengayoman dan juga kewibawaan. Menurut orang terdahulu, barang siapa yang mempunyai pohon tersebut di rumahnya, maka dirinya atau salah satu di antara keluarganya kelak akan menjadi orang yang memiliki pangkat. Misalnya, menjadi lurah atau camat. Pohon telogosari juga memiliki tuah yang kuat untuk menarik kerezekian. Kayu dari pohon ini seringkali dilibatkan dalam berbagai ritual penarikan benda-benda yang diyakini merupakan harta karun gaib. Ketika kayu telogosari kering yang dibakar asapnya lurus ke atas, bahkan meskipun asap ini Anda halangi dengan sesuatu, akan tetap merambat lurus ke atas. Jika demikian, maka artinya Anda akan bisa mendapatkan harta karun tersebut. Lalu yang kedua adalah pohon tanjung. Pohon ini bisa dilihat dari cirinya yang khas, yaitu memiliki buah yang kecil-kecil yang ketika matang akan berubah warnanya menjadi kuning ataupun oranye. Pohon tanjung ini adalah pohon pemikat ketika bunga pohon tanjung bersemi. Aromanya yang khas memiliki daya pikat yang kuat, baik itu untuk menarik sugesti manusia maupun juga entitas astral yang berenergi positif. Sehingga jika Anda adalah seorang pengusaha warung makan dan di depan warung tersebut masih bersisa lahan yang luas, pohon ini bisa membuka jalan lebar bagi datangnya pembeli. Urutan yang ketiga adalah pohon Kamboja Sudamala putih. Kamboja Sudamala ini adalah Kamboja asli dari Pulau Bali. Warnanya biasanya terdiri dari dua atau lebih kombinasi. Dan yang paling mencolok adalah baunya yang sangat khas. Jika Anda berpikir bunga Kamboja adalah pohon angker karena sering tumbuh di kuburan, maka anggapan itu salah besar. Pohon Kamboja banyak tumbuh di kuburan karena sifatnya yang meredam energi negatif. Dalam konsep energi yin dan yang, kuburan memiliki banyak yin, sehingga diredam oleh tumbuhannya. Bunga Kamboja yang memancarkan energi yang. Sebenarnya bunga Kamboja yang lain juga dapat membawa hoki. Namun memang secara energi dan vibrasi, Kamboja Sudamala putih adalah yang paling direkomendasikan untuk ditanam di depan rumah. Kemudian yang keempat adalah pohon labu. Labu kuning juga memiliki khasiat spiritual, yaitu bisa memberikan energi positif yang kuat sebagai dasar fondasi dan stabilitas dalam berbagai sektor kehidupan Anda. Hal itu bisa tercipta karena labu memiliki rahasia kecil yang tidak banyak diketahui, yaitu labu mampu menyerap energi bumi dan mengedarkannya ke dalam rumah. Namun, jika ingin menanam labu di rumah, hindarilah menanamnya di arah timur ataupun tenggara. Yang paling disarankan adalah di barat daya dan cukup menanamnya sekali saja. Maksudnya, ketika sudah panen, Anda tidak perlu menanamnya lagi. Percaya atau tidak, hasil panen dari labu bisa menjadi gambaran dari kerezekian para penghuni rumah. Jika hasilnya besar dan tidak busuk, maka sangat mungkin rumah tersebut memiliki energi kerezekian yang sangat baik, yang mampu menopang kebutuhan sandang, papan, dan juga yang lainnya. Selanjutnya yang kelima adalah pohon puring. Pohon ini memiliki bentuk yang bermacam-macam. Puring ini jika ditanam di depan rumah akan memberikan energi chi yang sangat bagus untuk keharmonisan keluarga. Elemen kayunya yang kuat ketika bersinkronasi dengan tanah di halaman depan rumah dipercaya mampu meredam berbagai emosi negatif para penghuni rumah. Selain itu, juga akan memupuk rasa aman. Bagi Anda yang rumah tangganya sering bertengkar, maka ada baiknya mencoba untuk menanam puring di depan rumah. Jika tidak ada tempat, maka tanamlah di dalam pot saja, meski energinya tidak sekuat ketika menancap langsung di tanah. Urutan yang keenam adalah lidah buaya.
Tanaman berduri yang berguna untuk menyuburkan rambut ini ternyata juga memiliki khasiat magis metafisika jika ditanam di halaman depan rumah. Lidah buaya ini menyebarkan energi yang mayoritas berasal dari elemen air, di mana bisa mengalirkan dan menyuburkan kekayaan. Elemen air yang dipancarkan oleh tanaman lidah buaya juga bersifat memberikan kedamaian dan ketenangan pada emosi para penghuni rumah. Bahkan, apabila di rumah Anda ada sebuah ruangan yang jarang terdapat aktivitas, cobalah untuk menempatkan sebuah pot lidah buaya. Energi halus dari lidah buaya ini, menurut orang Tiongkok, mampu membuyarkan energi yang stagnan atau macet. Jika sebuah ruangan tidak memiliki energi yang mengalir, biasanya auranya tidak bagus, alias banyak entitas goib. Kemudian yang ketujuh yaitu pohon salam. Menurut manuskrip lawas, daun salam ini sudah dimanfaatkan tuanya oleh para suku Indian dan suku Maya sejak berapa tahun yang lalu untuk ritual pembersihan maupun manifestasi. Pohon salam mampu memancarkan energi yang sangat halus yang sekaligus beresonansi dengan energi yang sangat positif. Sehingga, selain akan membuat sebuah rumah menjadi aman dari pengaruh-pengaruh yang negatif, pohon salam dipercaya juga bisa menghindarkan para penghuninya dari malapetaka. Kemudian yang kedelapan adalah kemangi. Tanaman andalan para pedagang pecel lele ini ternyata tidak hanya digunakan sebagai pelengkap sambal dan lalapan saja. Selain sebagai penyedap kuliner, kemangi juga memiliki peranannya tersendiri di bidang supranatural. Mirip seperti daun salam, kemangi juga sudah terlibat dalam berbagai ritual kuno sejak berabad-abad yang lalu. Di antara berbagai jenis kemangi yang ada, terdapat satu di antaranya yang memiliki energi yang paling kuat. Kemangi ini menjadi himpunan dari energi bumi hingga menjadikan warna bunganya menjadi ungu kehitaman atau disebut kemangi wulung. Kemangi jenis ini akan mengeluarkan aura yang panas jika ada entitas negatif yang berada di dekatnya. Kemangi wulung juga akan menciptakan sebuah lingkungan rumah yang penuh dengan semangat. Sehingga, jika Anda merupakan orang yang sering bermalas-malasan, misalnya saja lebih senang berbaring di kasur daripada melakukan hal yang berguna, mungkin menanam kemangi wulung bisa menjadi pertimbangan yang baik. Menempatkan kemangi wulung di sebelah selatan area rumah, baik itu ditanam di tanah atau dengan memakai pot, bisa mendorong api atau kerezekian di dapur rumah Anda semakin melimpah. Namun yang harus diperhatikan adalah jangan terlalu banyak menanamnya. Lalu yang kesembilan sekaligus yang terakhir adalah pohon uang atau pacira. Pacira atau pohon uang memiliki hubungan yang sangat erat dengan mitologi dari negara Tiongkok kuno. Konon pohon ini digunakan sebagai wujud untuk menyambut kedatangan dewa rezeki atau dewa uang yang berkunjung ke rumah mereka. Pada waktu itu, orang akan menyelipkan beberapa lembar uang kertas atau koin emas di bawah pot pohon pacira dengan harapan agar harta benda mereka diberkati dewa sehingga akan semakin banyak dan melimpah. Berdasarkan praktisi spiritual, pohon ini memang sangat baik jika ditanam di depan rumah. Energi dari pohon uang ini bisa membuat aliran qi yang mengalir keluar dan masuk rumah menjadi seimbang. Namun, masih banyak orang yang belum tahu cara mengaktifkan pacira agar bisa digunakan dalam menarik rezeki. Agar supaya pohon uang bisa menjadi tangga bagi dewa uang untuk memberi rezeki kepada Anda, pohon uang tersebut harus kita anyam dalam jumlah yang ganjil, misalnya 3, 5, atau 7. Setelahnya, Anda bisa mencari uang koin Cina kuno yang bolong di tengahnya dengan kelipatan jumlah ganjil pula. Ikat dengan benang merah, kemudian gantung pada pohon tersebut. Semakin besar pohon, maka tambahkanlah pula jumlah koin Cinanya. Sebenarnya masih banyak pohon pembawa rezeki lainnya, namun tidak mungkin bisa dibahas semua dalam satu video ini. Oleh sebab itu, video ini akan kita sambung lagi di lain kesempatan. Tetap jalin silaturahmi dengan cara subscribe maupun komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.